Seorang pekerja pasti pengen naik gaji. Namun, nggak semua bisa atau berani bernegosiasi soal gaji. Menurut laporan Salary Pulse 2026 JobStreet, berdasarkan 1.010 responden di Indonesia, ada 58% orang yang mengaku nyaman membicarakan soal kenaikan gaji. Gen Z jadi kelompok yang paling berani untuk minta naik gaji. Di kelompok ini, mereka yang merasa digaji sudah layak memang baru 49%. Tapi, 60% menyebut tak masalah untuk memulai diskusi soal gaji. Pada milenial, angka responden yang merasa digaji layak mencapai 49% dan 55% sudah berani memulai diskusi soal gaji. Sementara untuk Gen X, meski hanya 41% yang mengaku sudah digaji layak, tapi angka responden yang berani berbicara soal gaji hanya 37%. Nah, buat kamu yang ingin mulai mencoba minta naik gaji dengan atasan atau HR, Wisnu Darmawan, Managing Director Indonesia JobStreet Basic, memberikan beberapa tips nih. Segini gitu kan, tapi kita harus lihat market value itu seperti apa. Kita bisa benchmark dengan lakukan benchmark ya dengan di berbagai, sekarang kan informasi sudah ada di mana-mana, termasuk juga di platform JobStreet itu juga bisa kita benchmark salary gitu ya. Dan yang kedua, jangan bergantung pada informasi yang tidak resmi tadi atau kata orang. Jadi harus lebih database lah. Jadi perusahaan juga mendengarkannya kan lebih reasonable gitu ya kalau kita pakai data. Yang kedua, itu persiapkan diri untuk diskusi ya. Harus ada preparation-nya juga, nggak ujuk-ujuk main diskusi gitu kan. Nah, persiapannya seperti apa? Tentunya kita harus tahu kontribusi kita apa. Jadi kita bisa share dengan kontribusi ini ya kan, akan reasonable kalau gajinya dinaikkan. Dan selain dinaikkan gaji, pertimbangkan ada hal apa lagi sih yang sebenarnya dicari oleh karyawan gitu kan. Apakah gaji doang atau ada hal lain. Nah, itu bisa dipakai untuk dialog juga. Conversation, kita mulai berdialog ya soal conversation ini. Jangan merasa sungkan dan harus percaya diri gitu ya. Dan juga pilih waktu yang tepat. Tentunya kalau waktunya misalnya bosnya atau HR-nya lagi sibuk, lagi dar gitu ya. Kalau kita ngomongin naik gaji ya nanti malah nggak tepat gitu ya. Nah, bagaimana jika ditolak? Dan jika ditolak juga itu bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Namanya juga nyoba ya. yang tentunya tanyakan apakah ada misalnya development plan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu juga kita tetap fokus untuk menjaga motivasi kerja. Karena kalau nggak kan baliknya ke kita kan. Kalau misalnya gara-gara usulan kita terus ditolak, terus malah motivasi jadi jelek. Nanti perusahaan malah nilai jadi karyawannya jelek gitu kan, akhirnya malah nggak naik gaji jadinya gitu. Jadi itu yang kita tetap harus jaga. Dan kalau memang benar-benar pengaruh ke motivasi, pertimbangkan opsi apakah ada posisi lain yang memang mungkin nggak harus promosi atau apa, tapi ada pekerjaan lain, jenis pekerjaan lain yang memang lebih cocok buat kita gitu ya. Ini dari sisi pekerja ya, dari sisi karyawan.